Bang, kalau cowok milih main sama temennya daripada sama pacarnya itu kenapa? What the fuck? Cewek posesif ini. Karena dunia ini bukan tentang kita aja gitu loh. Nggak tentang percintaan aja gitu loh. Banyak hal yang harus kita lakuin. Nggak harus 24 jam, 7 hari 7 malam, 30 hari 30 malam bersama lo. Dari Sari WR, Bang, kenapa ada cowok nggak mau disuapin ceweknya di tempat umum? Gimana ya, kadang kan cowok nih ya mungkin dia manjanya gini loh, mungkin cowok tuh manjanya saat berdua doang sama lu gitu, mungkin nggak di tempat keramaian, karena kita sebagai cowok juga gengsi sih, sebenarnya gengsi sih, malu apalagi depan teman-teman. Gimana ya, ya mungkin sebucin-bucinnya orang pacaran yang malu juga sih sebenarnya kalau harus di depan orang rame gitu. Gue sebenarnya nggak bisa juga sih di depan orang rame kayak gitu, nggak bisa, malu sih, lebih ke malu sih kayaknya ya, takut aja gitu loh, takut dinilai orang norak banget sih kayak gitu. Padahal kalau lagi berdua kan ya mungkin kita malah mau banget kalau berdua di rumah gitu kan. Intinya kenapa nggak mau di tempat umum ya, lebih ke malu aja sih, cowok gengsi lah kalau di tempat umum. Oke, lanjut dari Fani. Bang, kalau cowok nggak pernah minta foto ceweknya tandanya apa? Emang harus seorang cowok minta foto ke cewek atau minta pap gitu ya? Nggak harus lah kan, padahal kalian juga udah sering ketemu gitu loh, pasti dong udah hangout bareng, nongkrong, ngopi kan. Kalau menurut gue sih foto kayaknya bukan prioritas sih, tapi kecuali kalau jarang ketemu ya mungkin bagi yang LDR ya kan, mungkin kalau buat foto lagi ngapain hari-hari ya kan, bangun tidur, lagi makan atau apa kalau LDR. Tapi kalau tinggalnya satu kota mah nggak harus sih, nggak harus jadi prioritas sih kalau harus minta foto. Oke, next dari Melisa. Bang, normal nggak sih kalau cowok lihat cewek lain? Ya normal-normal aja sih kalau menurut gua. Ngelirik itu kan refleks, ya kita ada mata gitu loh, masa harus pakai kacamata kuda kayak gini? Normal sih menurut gua, normal-normal aja sih. Apa sih yang harus dipermasalahin dengan mata ngelirik cewek lain? Ya mungkin yang jelas kan hanya ngelirik sebatas mata doang, nggak sampai bawa ke hati gitu kan. Apalagi saat bareng lo, ada lo di situ, yang jelas cowok yang setia itu pasti tahu batas sih ya. Kalau sekedar ya, kalau kita sebagai cowok sebenarnya sih kalau ngelirik tuh ya refreshing lah, refreshing gitu kan, tetap hatinya tetap ke lu sih. Oke, lanjut ya, next dari Verlini. Bang, kenapa cowok kadang pura-pura sibuk? Pernah lagi gue di situ ya, kadang itu sebenarnya yang gue pernah di posisi itu sih cara halus buat jaga jarak sih sebenarnya. Gue pernah di posisi itu, cara halus gue buat jaga jarak sama pasangan ya, karena udah nggak tertarik lagi sih ya. Kalau kita memang nggak sibuk tapi disibuk-sibukin ya, emang cara halus kita aja sih itu. Tapi kalau kita beneran serius sama pasangan sebagai cowok, pasti kita sempetin sih, sibuk-sibuknya pasti kita sempetin. Intinya nggak peduli sesibuk apapun, pasti kita sempetin sih buat ngabarin gitu loh kalau lu yang kita kejar. Oke, lanjut dari Fitria. Bang, kenapa cowok susah banget minta maaf? Ya seperti biasa sih, ke gengsi lah, gengsinya gede kalau gengsi cowok. Tapi balik lagi sih sebenarnya, kalau kita benar-benar sayang sama cewek, kalau gue sebagai cowok, gengsi itu bakal kalah sih sebenarnya. Lebih ke besar rasa peduli dan sayang sih sebenarnya. Gak ada itu yang gengsi sih sebenarnya, apalagi kalau sekedar minta maaf doang. Oke, next dari Rina. Bang, kalau cowok masih nyimpen barang dari mantan itu berarti apa? Ya kan cuman sekedar kenangan gitu loh. Barang juga cuman benda gitu kan. Ya kalau seandainya lu takut dia masih ada rasa atau masih ada hal yang belum dia selesaikan, coba lu tanya baik-baik kenapa masih nyimpen barang dari mantan padahal lu saat ini sama gua kan gitu. Ya kalau dianya fine-fine aja lu tanya, ya berarti dia serius sama lu gitu kan. Ya tinggal lu tanya baik-baik aja sih kenapa masih nyimpen. Kalau emang masih ada rasa ya bilang gitu kan, atau ada hal yang belum lu selesaiin, ngobrolnya baik-baik aja sih, nggak usah harus selalu dengan pertengkaran. Kalau menurut gue sih gitu. Lanjut ya. Oke, dari Melinda. Bang, kalau cowok nggak pernah cemburu itu gimana? Mati rasa lah. Enggak, kalau nggak dia percaya sepenuhnya sama lo ya mungkin nggak peduli. Terdua itu sih, karena gue nggak bisa lihat sikap cowok lo ke lo yang bisa lihat sendiri gimana kira-kira ada yang beda nggak dari dia. Apa dia masih seperti biasanya, atau dia ada yang beda dari yang awal sampai hari ini dia nggak sama. Lo ngerasa ada yang janggal ya kan, lo ngerasa ada yang aneh, ada yang berubah. Menurut gue sih itu sih, kalau nggak dia percaya sepenuhnya sama lo, dia sama sekali nggak peduli sih. Oke, next ya, lanjut dari Alia. Bang, kalau cowok nggak pernah kenalin ke keluarganya itu
kenapa? Wow, gue pernah di posisi itu. Kenapa gue nggak mau kenalin ke keluarga? Ya karena gue belum yakin aja gitu loh. Ya namanya kita kan proses pacaran ini kan membaca satu sama lain, kurang kita lengkapin kan gitu kan. Jadi gue nemu titik di mana, tapi gue nih ya, gue sebagai cowok ya, kenapa nggak kenalin ke keluarga? Gue nemu titik di mana dia ngomong nada lebih tinggi dari gue. Terus orangnya suka bantah. Gue paling nggak suka. Cewek ngomong nada lebih tinggi dari gue. Apalagi dengan yang gue lihat setiap ada seumpamanya pertengkaran dia sama temen ceweknya, apa-apa di post, apa-apa di storyin dengan kata-kata yang panjang lebar dan segala macem. Itu gue nggak suka sih. Itu yang membuat gue jadi ragu buat ngenalin ke keluarga. Cuma gue takutnya gitu, ntar saat udah di jenjang keseriusan, pas udah married, gue takut keluarga gue yang kayak gituin. Gitu aja sih gue mikirnya. Jadi ya gue cari aman, gue mundur pelan-pelan, dan ya gue lupain lah. Itu sih yang jelas. Introspeksi diri lah, apa yang membuat dia nggak mau ngenalin ke keluarganya. Introspeksi apa yang kurang, apa yang salah dari diri lu kan, mungkin belum yakin sama lu. Oke, lanjut ya, dari Devina. Bang, kalau cowok balesnya lama terus itu tandanya apa? Berarti lu nggak penting sih gitu. Yang jelas kalau lu prioritas utama dia, pasti dibales cepet sih gitu. Gue sebagai cowok, kalau ada cewek yang gue suka, dia chat pun pasti langsung gue bales. Kalau nggak emang lagi sibuk kan. Ya kita cowok di dunia pekerjaan ini sesibuk apa banget sih gitu loh. Memang kadang ada momen dimana pegang HP, kadang nggak mau bales chat. Ada, gue kayak gitu juga. Pegang HP, tetap buka WhatsApp, tetap buka Instagram, tetap buka TikTok, tapi chat masuk nggak gue bales. Emang ada part dimana kita lagi nggak pengen bales chat. Jadi ya menurut gue bukan prioritas lagi sih. Oke, lanjut ya, dari Sinta. Bang, kalau cowok masih follow mantannya itu gimana ya jelasinnya ya? Masih follow mantan, kadang juga bingung sih. Gue sih kadang juga masih follow mantan ya. Kalau ditanya kenapanya, nggak kenapa sih. Pernah gue di part yang gue mikir mantan gue sebagai cadangan, ntar kalau nggak saat sama lo lagi, gue bisa balik ke mantan gitu. Jadi kalau emang lo yakin bisa jaga hubungan lo sampai seterusnya, lo cuman cukup ngeyakinin pasangan lo aja sih. Sebenarnya buat unfollow mantan itu nggak harus lo kasih tahu langsung, atau lo yang lakuin pegang handphonenya, lo unfollow semua mantan teman-teman ceweknya. Sebenarnya nggak usah kayak gitu, cukup dengan sikap lo aja yang buat ngeyakinin si cowok lo, biar dia sendiri yang lakuin dengan sadar gitu sih kalau menurut gua. Oke, next dari Putri. Bang, kalau cowok milih main sama temennya daripada sama pacarnya itu kenapa? What the fuck? Cewek posesif ini, karena dunia ini bukan tentang kita aja gitu loh, nggak tentang percintaan aja gitu loh. Banyak hal yang harus kita lakuin, nggak harus 24 jam 7 hari 7 malam 30 hari 30 malam bersama lu. Kenapa harus dipertanyakan saat kita bareng temen? Ya setidaknya kan lu kan juga bisa bareng teman. Kalau emang lu ibaratnya pengen marah saat cowok lu nongkrong bareng temen, ya lucu aja sih menurut gua. Apa yang salah gitu? Pastilah sebelum cowok lu nongkrong bareng temen, main bareng temen, pasti sebelumnya kan udah ketemu lo, pasti udah nelpon lo, udah chattingan kan gitu. Tapi kenapa harus dipertanyakan? Bingung gua kalau jawab yang kayak gini sih, bingung. Kadang juga kan kita sebagai cowok nih butuh tempat yang buat kita fresh lah, buat kita fresh. Kadang kita juga penat sama kerjaan. Ya ada juga yang kadang mungkin penat sama pertengkaran kalau kalian ribut kan. Kalian juga di rumah juga penat. Jadi ya kalau main bareng temen sih kayaknya bukan masalah besar sih. Pakai dong cewek-cewek logisnya gitu loh. Nggak harus dengan hal-hal kecil itu jadi hal-hal yang harus dibesarkan, harus jadi pertengkaran. Oke, lanjut ya. Next dari Ayun. Bang, kalau cowok masih ingat ulang tahun mantannya itu wajar gak sih? Ya lu nggak, astaga, fuck, ini mantan semua hari ini ya. Bang, kalau cowok masih ingat ulang tahun mantannya itu wajar gak sih? Ya lu tuh dari mana kalau dia ingat gitu loh. Emang dia ada buat story, emang dia ada ngerayain bareng mantan. Kalau buat diomongin serius, ya namanya otak kan ada memori. Yang jelas kan mungkin kan nggak dirayain kan. Tapi lu taunya dari mana gitu loh. Lu tau dari mana kalau dia tahu ulang tahun mantan? Kecuali dia emang ngerayain sama mantan, ya lu wajar sih kalau marah. Dia ngerayain buat story bareng atau ngasih kado. Oke, next ya dari Cynthia. Bang, kalau cowok nggak pernah ngajak ngomong masa depan bareng itu kenapa? Ngomong masa depan? Ya gua anggap ini deh. Gua anggap lu dan pasangan lu udah matang ya. Gua nggak tahu ini umur berapa, atau lu masih sekolah atau gimana. Gua anggap aja lu udah matang. Kenapa dia nggak pernah ngajak ngomong masa depan? Kalau nggak gue bikin dua versi deh. Gue bikin dua versi tentang hubungan yang udah matang sama yang milenial lah ya, atau yang masih remaja. Bang, kalau cowok nggak pernah ngajak ngomong masa depan bareng itu kenapa? Gue sebagai cowok saat gue di posisi itu, kenapa nggak ngomongin masa depan? Pertama, belum siap. Kedua, perekonomian belum stabil. Ketiga, mental buat ngomong ke orang tua
tua cewek tuh benar-benar belum siap. Ya mungkin ngomong ke orang tua gue sendiri ya bisa-bisa aja sambil bercanda by chat kan. Yang berat itu yang ngomong ke orang tua cewek sih, yang butuh benar-benar mental. Ya mental kalau sekedar ngomong ya mungkin gampang, mau ngelamar anak ibu, mau ngelamar anak tante. Tapi yang kita takutin adalah ketika kita ngomong kayak gitu, terus orang tua lu ngomong, lu bisa kasih apa, pekerjaan lu apa, nah, masa depan anak saya mau dibawa kemana. Nah di situ mental yang kita belum siap. Nah itu buat yang versi yang udah mateng ya. Tapi kalau buat versi yang anak-anak remaja ya mungkin belum kepikiran aja, lu nya aja yang terlalu jauh udah sampai ke jenjang yang serius, sedangkan cowok lu ya masih suka main-main bareng temen. Jadi ya mungkin belum mikir aja ke situ sih, dia belum nyampe ke sana sih kayak mungkin ya. Oke, lanjut dari Nadia. Bang, kalau cowok gampang tertarik sama cewek lain itu normal nggak sih? Normal dong, kan cowok sukanya cewek, masa cowok suka cowok? Tapi kalau ngomongin seriusnya, tertarik itu kan manusiawi, setia itu pilihan. Tertarik sih wajar aja ya, mungkin namanya tertarik itu kan mengagumi sih wajar, karena kan kita semua kan ciptaan yang di atas. Jadi tertarik sesama umat ya nggak masalah sih. Yang penting kan bukan yang buat menggantiin posisi lu sekarang. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Normal lah, kalau nggak normal ya itulah gay. Oke, next dari Anis. Bang, kenapa cowok pura-pura nggak notice kalau ceweknya berubah? Hah? Bang, kenapa cowok pura-pura nggak notice kalau ceweknya berubah? Ya lu ngapain berubah? Lu berubah jadi apa? Jadi Power Ranger. Kadang tuh kita tuh sadar sih, kita tuh sadar kalau lu tuh berubah, sadar, cuman kita lebih kecuek aja lah, ya biarin aja gitu. Tapi kalau ini versi gue ya lu berubah ya gue biarin gitu loh. Maksudnya kalau lu berharap gue buat tanya lu kenapa berubah, ya nggak ini aja sih kayaknya. Kalau gue tanya ya kan lu yang berubah gitu loh, ngapain harus ditanya gitu kan. Harusnya kalau memang gue nih yang salah sebagai cowok, gue salah tiba-tiba lu berubah terus nggak ada penjelasan apa-apa, nggak ada titik temunya, ya sama-sama nggak tahu kan problemnya apa. Ya itulah yang namanya hubungan yang harus komunikasi dengan baik itu ya. Kalau memang pasangan lu ada salah ya sebaiknya diobrolin atau diomongin dengan baik-baik, salahnya apa. Ya mungkin kadang kan kita kan sebagai manusia nggak tahu letak salah kita, entah itu dari omongan atau tingkah laku kita, sikap kita nggak tahu, kadang kita nggak sadar. Ya baiknya lu kasih tahu dulu sih sebelum lu berubah. Kecuali lu udah tahu, udah sering lu kasih tahu dia masih ngulangin, ya wajar kalau lu berubah sih. Oke, next ya. Dari Rahma. Bang, kalau cowok ngetik lama banget tapi jawabannya pendek itu kenapa? Cir. Mana gua pernah lagi di situ. Nggak ada sih. Biar dia nunggu aja lah, biar nungguin kita ngetik. Nah, kadang juga ngetik hapus, bingung mikir kata-kata juga lah ya. Apalagi kalau baru-baru deket kan kita mikir kata-kata buat chat yang bikin lo biar nyambung terus gitu kan, biar lo nggak ilfil, terus biar lo nggak pas baca chat kita ya masih nyambung terus. Dari itulah antara dua sih. Oke, next dari Stefani. Bang, kalau cowok nggak pernah bilang kangen itu gimana ya? Kalau sebagai pasangan harusnya ngomong kangen itu kan nggak harus lewat chat, gue kangen nih sama lo, atau telepon, gue kangen nih sama lo, atau ketemu pas lagi bareng, gue kangen nih sama lo, kan nggak harus ngomong kayak gitu loh. Ya kita juga kangen kadang kan melalui sikap lah, sikap kita yang tanpa dibilang. Ya kalau rasa gue sih, kalau cowok lu udah ngajakin lu ngedate atau hangout atau makan bareng, gue rasa sih itu bentuk rasa kangennya sih. Jadi nggak perlu lu tanya kenapa dia nggak ngomong gitu sih. Harusnya lu udah ngerti dan udah paham sih di situ. Dia ngajak ketemu itu sebenarnya rasa kangen sih, nggak harus melalui ucapan. Next dari Karina. Bang, kalau cowok kelihatan online tapi nggak balas itu gimana? Waduh, ini kemarin udah kita bahas. Yang kemarin tapi chatnya dibaca tapi nggak dibalas. Ini online tapi nggak dibalas. Seperti yang gue bilang tadi, kadang ada part dimana kita saat pegang handphone itu emang lagi nggak pengen balas chat gitu loh. Emang lagi nggak pengen, nggak tahu kenapa. Emang ada partnya kita nggak pengen balas chat. Walaupun kita lihat notisnya di atas ada, padahal kita scroll TikTok nih atau buka Instagram ataupun kita buka WA, cuma lihat status doang, lihat story doang, tapi ada chat lu masuk. Ya ada momen dimana kita lagi nggak pengen balas chat gitu loh. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ya mungkin lu bukan prioritas dia lagi sih, mungkin dia sudah nggak peduli, menurut gue sih gitu. Karena kan yang namanya pasangan kan harus saling komunikasi, itu penting kan. Jalin hubungan yang baik itu kan dua, kepercayaan sama komunikasi aja yang baik gitu sih. Oke guys, karena pertanyaannya sudah habis, video kita sampai di sini dulu. Thank you buat yang udah nanya, thank you juga buat yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman lo. Semoga video gue bisa menghibur dan menjadi solusi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua. Quotes gue hari ini, kadang bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang mau ngerti lebih dulu. Gua Bang Bul, gua pamit, bye.